Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai kesuksesan, tentu banyak orang senang mendengarnya. Dan banyak orang ingin meraih kesuksesan. Karena impian dari setiap orang di dunia ini adalah untuk meraih kesuksesan. Nah, pada umumnya masyarakat menyimpulkan kesuksesan itu memiliki harta benda, mobil mewah, rumah mewah, ya, menjadi kaya, dan segala-galanya dia punya. Itu definisi kesuksesan pada umumnya di masyarakat. Memang adalah satu hal yang wajar, ya. Jika orang dunia ini menilai kesuksesan itu dari segi materi, ya, jasmani, diukur dari uang, diukur dari mobil yang mewah, rumah yang elit, ya, jabatan yang tinggi, ya. Jadi definisi umumnya itu sukses berarti berhasil mencapai suatu hal yang memuaskan, apa yang dia inginkan itu tercapai. Jadi ada sebuah pencapaian, achievement yang tinggi, ya, kemakmuran, ya. Nah, tetapi sahabatku dikasih di dalam Tuhan, apakah kesuksesan, ya, menurut Alkitab? Ya, jika kita, ya, hanya berpikir bahwa kesuksesan itu adalah menjalani hidup ini kaya raya segala-galanya miliki, kita merupakan orang yang salah. Ya. Firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, ya, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya dalam Matius pasal 16 ayat 26. Jadi sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, maksudnya itu adalah jika engkau memiliki harta benda segala-galanya, mungkin triliuner, banyak duit segala macam, tapi kalau mati masuk neraka, kehilangan nyawamu, apakah artinya? Kau akan binasa dihukum selamanya di neraka. Jadi firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kepada kita agar kita jangan salah menjalani kehidupan ini sehingga kita memiliki tujuan pencapaian yang berbeda, ya, dengan orang dunia. Kita harus punya pencapaian, punya tujuan hidup yang benar. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, memang tidak salah kita memiliki segala sesuatu secara materi, jasmani, ya. Namun, ya, di dalam Alkitab berkata, 1 Korintus pasal 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Maksudnya adalah begini, banyak orang berpikir saya percaya Kristus supaya hidup saya sukses saja di dunia ini, supaya saya beruntung, supaya saya disembuhkan dari segala penyakit, supaya saya bisa sehat, bisa kaya, percaya Yesus. Nah, Paulus bilang kita orang paling malang kalau kita hanya mengharapkan hal itu di dalam dunia ini, percaya Yesus, ya. Jangan mengharapkan hanya itu, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan lebih dari itu, yaitu memberikan kita kepastian, jaminan masuk dalam kerajaannya. Jadi kesuksesan menurut Alkitab adalah sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan mampu memenuhi tujuan hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah tujuan hidup menurut Alkitab. Jadi ada banyak orang menjalani kehidupan di dunia ini seolah-olah, ya, dia berpikir kalau dia bersenang-senang mengumpulkan banyak materi, harta segalanya, ya, itu udah sukses. Bagi saya itu belum sukses. Bagi saya itu adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, penuh damai sejahtera, sukacita di dalam hati kita apapun kondisinya. Karena hidup bahagia di dunia bersama Tuhan Yesus, dan kita hidup juga mati pasti masuk surga. Itulah kesuksesan. Nah, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, hidup ini kita harus tahu bahwa sementara, segera akan berakhir. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita menaruh pengharapan hanya kepada hal dunia ini, kita orang yang paling malang, kita orang yang paling kasihan. Sahabatku dikasih dalam Tuhan,
Tuhan Yesus saat berada di bumi tidak memiliki apa-apa. Tertulis serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 20. Jadi tujuan hidup Yesus adalah untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Hidup menjalani satu misi ya, yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, yang dikehendaki Bapa di surga untuk dia jalanin. Jadi sahabatku dikasih dalam Tuhan, kita sukses bukan karena kita memiliki harta melimpah atau lain-lain secara materi. Kita bisa dikatakan sukses jika kita sedang mengerjakan sesuatu yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam rencananya yang mulia. Beberapa cara untuk meraih kesuksesan. Pertama adalah ketahui tujuan hidup Anda. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri tentang hidup ini? Mengapa saya hidup? Setelah saya mati nanti apakah saya masuk surga atau masuk neraka? Atau kita tidak peduli akan hal itu? Jadi sebelum menetapkan tujuan hidup Anda harus tanya itu. Ya. Kemudian seorang yang kasih di dalam Tuhan, ya mungkin ada orang yang berpikir ya hidup mengalir saja. Itu salah. Kita harus menetapkan tujuan hidup kita. Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ya, ini yang kulakukan, melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus sudah tahu bahwa tujuan hidupnya itu bukan untuk mencari harta yang berlimpah di dunia ini, tapi untuk berkenan kepada Tuhan, mengasihi sesama manusia, menyelamatkan jiwa, memberitakan Injil, dan mentaati kebenaran firman Tuhan. Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu hidup meninggikan dan memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya. Ya. Dia berkata di dalam Filipi 1:22, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya Paulus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Kristus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan utama di dalam hidupnya. Sehingga barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Kemudian saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, kita harus tahu yang utama dan yang nomor dua. Apa yang perlu didahulukan? Kalau kita mau sukses, kita harus tahu ini. Tadi tujuan hidupnya harus jelas, ya, untuk Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Kedua, tahu yang utama dan yang nomor dua. Yang utama itu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tahu mana yang prioritas, mana yang nomor dua, itu orang bisa sukses. Nomor tiga, berpikiran positif. Orang yang punya iman pasti berpikirannya positif. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan buka jalan, memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya yang setia kepadanya. Selalu berpikiran positif, karena iman mencerahkan, memberi semangat, dan membantu kita untuk memiliki kekuatan. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kuncinya adalah berpikiran positif, memandang segala sesuatu dari sudut yang positif. Jangan buang energi untuk hal-hal yang negatif. Nomor 4, jalin kerjasama yang baik. Pilihlah bekerja sama dengan orang-orang baik. Jangan terlalu egois dan mau menang sendiri, dan akhirnya Anda akan kesepian dan tanpa pertolongan. Berusahalah bangun kerjasama dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, hindari itu. Firman Tuhan berkata, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Kita harus tahu bahwa dengan bekerja samalah dengan sahabat-sahabat yang baik, kita akan berhasil. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling tolong menolong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Selanjutnya, yang kelima, kerja keras. Jika ingin sukses, hidup berkenan kepada Tuhan, apapun itu yang kau kerjakan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah segiat mungkin, rajin, maka kau akan berhasil. Amsal 19 ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, tetapi orang lamban akan menderita lapar. Hati
pemalas penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Sahabatku yang dikasihi di dalam Tuhan, selanjutnya apa? Setia, dapat dipercaya. Yang keenam, dapat dipercaya dan bertanggung jawab hidup. Ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata, hendaklah kau setia dalam perkara-perkara kecil, maka akan dipercayakan kepadamu perkara-perkara besar. Yang ketujuh, belajarlah dari kesalahan orang lain, membuat hidup kita lebih bijaksana, sehingga kita tidak perlu banyak membayar harga untuk sebuah pelajaran kegagalan. Kita coba belajar dari kegagalan orang lain, sehingga kita tidak banyak menderita kerugian. Yang kedelapan, attitude yang baik, sikap yang baik menyenangkan kepada semua orang. Hampir semua orang sukses memiliki attitude yang baik. Skill, keahlian, ya, pengetahuan, knowledge itu hanya sekian persen. Tetapi orang sukses selalu dipengaruhi dengan attitude yang baik. Rajin, kerja keras, tidak patah semangat, selalu positif. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.